Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Dedi R. Ghazali. Video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali belajar soal-soal TWK CPNS ya. Kita pahami konsep. Nah, untuk video ini saya fokus nih, banyak yang request, Bang tolong bahas terkait dengan BPUPKI. Nah, video ini saya akan kasih lihat ya, kurang lebih nanti kalau BPUPKI itu pertanyaannya itu bukan hafalan, Bos. Ya, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya ya. Saya banyak menemukan yang share terkait dengan BPUPKI. Terus pada belajarnya itu mereka menghafal, bahkan sampai menghafal tempat duduk ya peserta sidang BPUPKI. Nah, itu pola belajar yang tidak efektif dan menurut saya keliru. Kenapa? Karena soal-soal TWK itu sekarang sudah 90% implementasi. Kalau ada hafalan ya hanya 1 sampai 2 soal. Nah, itu kan tidak bijak. Teman-teman itu belajar dengan menghafal BPUPKI, teori BPUPKI, tanggal BPUPKI, sampai tempat duduk peserta BPUPKI. Nah, itu menurut saya itu belajar yang kurang bijak, teman-teman. Karena soal-soal TWK untuk saat ini itu lebih kepada implementasi. Seperti contohnya ada sebuah peristiwa di dalam BPUPKI, Pak Karno mengusulkan A, mengusulkan B, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara A, terus ditarik implementasinya terkait dengan nasionalisme seperti apa, implementasi terkait dengan isu-isu yang sedang hangat di Indonesia itu seperti apa, atau dikaitkan dengan integritas dari tokoh tersebut dalam sidang BPUPKI itu apa. Nah, kurang lebih pertanyaan-pertanyaan terkait BPUPKI sebenarnya seperti itu, teman-teman. Sudah saya sediakan dan langsung kita mulai dengan soal yang nomor 1. Oke, soal nomor 1. Ini pernah ditanyakan di salah satu komentar di video saya. Nomor 1, Bos. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 1. Nah, ini contoh soal ya, yang ditanyakan bukan lagi terkait dengan hafalan BPUPKI. BPUPKI-nya itu cuma sebagai pengantar dalam narasi soal sebelum ke pertanyaan. Nah, ini contohnya. Dalam sidang BPUPKI, salah satu perdebatan besar adalah mengenai bentuk pemerintahan yang akan diadopsi oleh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan yang dianggap paling sesuai. Namun, di era demokrasi sekarang, tantangan seperti oligarki dan ketimpangan kekuasaan semakin terlihat jelas. Bagaimana prinsip dasar negara yang dirumuskan oleh BPUPKI dapat membantu mengatasi ketimpangan kekuasaan di era demokrasi? Oke, dasar negara, teman-teman. Ingat ya, kalau kita berbicara dasar negara terkait dengan sidang BPUPKI, dasar negara kita itu tidak hanya Pancasila sebagai dasar negara, teman-teman ya. Yang namanya UUD 45 itu juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai dasar negara, tapi sifatnya konstitusi kita, teman-teman ya, landasan hukum. Kalau Pancasila dasar negaranya dijabarkan lagi di dalam UUD 45. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama-sama dasar negara. Dan ketika sidang BPUPKI yang dirumuskan itu ya dua itu, dasar negara dan UUD 45, Undang-Undang Dasar. Oke, kita lihat. Nah, menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman harus fokus kepada narasi dan fokus kepada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana prinsip dasar negara yang dirumuskan oleh BPUPKI dapat membantu mengatasi ketimpangan kekuasaan di era demokrasi saat ini? Ketimpangan kekuasaan, ya. Fokus ke ketimpangan kekuasaan, jangan melebar ke yang lain. A. Memperkuat peran lembaga negara yang independen untuk mengawasi jalannya demokrasi. Oke, ini masih sesuai narasi. Kita seleksi dulu yang sesuai narasi. B. Meningkatkan peran eksekutif dalam mengatur ulang distribusi kekuasaan di tingkat nasional. Nah, ini jelas salah untuk yang B. Kenapa salah, Bang? Eksekutif itu presiden.
Presiden itu semenjak reformasi itu perannya dibatasi melalui sistem check and balance, teman-teman ya. Makanya presiden dalam memutuskan sesuatu harus minta pertimbangan lembaga negara lain. Nah, itu namanya untuk membatasi. Meningkatkan peran eksekutif itu berarti tidak sesuai dengan amandemen UUD 45 yang membatasi peran eksekutif. Yang B salah, ya tidak sesuai. Yang C, memberikan kewenangan penuh kepada rakyat melalui referendum. Referendum itu contohnya ketika Timur Timur ingin melepaskan diri, akhirnya melalui referendum mereka menjadi negara sendiri. Nah, ini kurang tepat juga, tidak sesuai dengan narasi. Yang D, menerapkan pembatasan pada pengaruh kelompok-kelompok ekonomi dalam sistem politik nasional. Oke. Pembatasan ya, yang namanya demokrasi itu ya kita tidak boleh dibatasi. Yang berhak itu ya semua orang itu berhak. Ibaratnya gini, teman-teman dalam pemilu misalkan, memiliki hak suara semua warga negara yang bahkan misalkan ya, saya kerja di lapas. Orang-orang yang di lapas dia sebagai pelanggar hukum ketika waktunya memilih, ya mereka mendapatkan hak pilih. Ya, mereka tetap memilih meskipun melalui di lapas atau di dalam jeruji besi, kan gitu ya. Jadi kalau dalam demokrasi itu nggak boleh ada pembatasan. Ya, meskipun dia mohon izin, mohon maaf, meskipun dia itu seorang narapidana pun, ya kalau sudah terkait dengan demokrasi, hak pilihnya ya tetap ada, nggak boleh dibatasi. E. Memperkuat partisipasi politik dari kelompok masyarakat yang kurang terwakili untuk mencapai kesetaraan. Nah, ini lebih kepada ketimpangan kekuasaan, teman-teman ya. Ketimpangan kekuasaan. Kekuasaan itu ya berarti terkait dengan lembaga negara. Nah, paling tepat itu adalah A. Lembaga negara yang independen. Nah, seperti KPU, KPK, BPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Nah, peran-peran lembaga mandiri itu harus ditingkatkan untuk mengawasi jalannya demokrasi. Nah, itu paling tepat A untuk soal nomor 1. Oke, Bos, soal nomor 1 A. Semoga banyak yang jawab benar ya, soal nomor 1 A. Next. Nomor 2, Bosku. Oke, teman-teman. Soal nomor 2. Di era digital ini, pengaruh media sosial terhadap opini publik sangat besar dan seringkali menjadi medium yang memicu konflik sosial serta menyebarkan misinformasi. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang dirumuskan oleh BPUPKI mengenai persatuan dan keadilan sosial sangat relevan. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk mengatasi penyebaran misinformasi dan juga tetap mempertahankan kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai yang dirumuskan BPUPKI. Kita lihat. Nah, teman-teman harus fokus kepada kata kuncinya. Di sini narasinya itu terkait dengan perumusan BPUPKI mengenai persatuan dan keadilan sosial. Ini kata kunci pertama. Yang ditanyakan, penyebaran misinformasi di media sosial sambil tetap mempertahankan kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai yang dirumuskan. Nilai-nilai yang dirumuskan apa sih? Ya, nilai-nilai persatuan dan keadilan ini sesuai dengan narasi, teman-teman. Yang A, mengembangkan regulasi yang ketat untuk mengontrol semua bentuk informasi yang beredar di media sosial. Nah, pembatasan yang ketat itu tidak mencerminkan keadilan sosial. Nah, kalau ada kata-kata ketat, pembatasan secara ketat, memberikan regulasi yang ketat, pengawasan secara ketat, pengamanan secara ketat, itu jangan dipilih teman-teman ya kalau dalam soal TBK. Karena negara kita itu negara demokrasi. Nah, kita harus mendapatkan jaminan ya, jaminan hak-hak kita itu harus mendapatkan jaminan. Tidak boleh diawasi secara ketat ya, itu kurang tepat kalau ada kata-kata ketat. Yang A salah. B. Mendorong keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur konten media sosial secara langsung. Nah, apakah sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan keadilan? Pemerintah itu
tidak bisa mengawasi dan mengatur konten media sosial secara langsung, teman-teman ya. Kenapa, Bang? Ya, pemerintah itu punya tugas dan wewenang yang sudah diatur di dalam undang-undang, teman-teman ya. Jadi tidak bisa mengawasi secara langsung, mengatur secara langsung konten media sosial, itu justru melakukan pembatasan terhadap keadilan sosial ya. Yang B, salah. C. Mengedepankan pendidikan literasi digital yang berfokus pada pemahaman nilai-nilai persatuan dan keadilan. Oke, ini masuk. Kita lihat yang lain dulu. Memberikan kewenangan kepada platform media sosial untuk menghapus konten yang tidak sesuai dengan norma negara. Nah, ini tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Platform media sosial menghapus konten itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kebebasan berekspresi itu harus tetap dipertahankan, teman-teman ya. Yang E, memprioritaskan penegakan hukum terhadap semua bentuk ujaran kebencian di media sosial untuk menjaga stabilitas. Oke. Yang E juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ini lebih kepada penegakan hukum belaka. Padahal yang ditanya nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial itu biar bisa digunakan untuk mempertahankan kebebasan berekspresi dan penyebaran misinformasi itu dengan cara apa? Ya mengedepankan ini. Jelas di sini nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial dipakai. Ya. Ya, paling tepat ya C. Ini sudah sesuai narasi soal itu yang C, teman-teman. Ada nilai persatuan, ada nilai keadilan sosial. Mudah toh? TWK itu sebenarnya mudah. Mulai sekarang tanamkan. TWK itu mudah, TWK itu mudah, TWK itu mudah. Oke, next, nomor 2. Soal nomor 3, bosku. Pada masa BPUPKI dan PPKI ya, PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohatta, Mohyamin menunjukkan integritas yang tinggi dalam memimpin proses perumusan dasar negara Indonesia. Bagaimana pengaruh integritas yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI terhadap stabilitas politik dan kesatuan bangsa? Oke, stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Integritasnya apa? Ya, dari narasi kan jelas, integritas yang ditunjukkan itu adalah integritas dalam menyusun, memimpin proses perumusan dasar negara, teman-teman ya. Dikaitkan dengan memimpin proses perumusan dasar negara. A. Menciptakan persatuan yang kuat di antara kelompok masyarakat. Oke, kita save dulu, ada kesatuan. B. Meneguhkan keyakinan rakyat pada proses pembentukan negara. Nah, ini perumusan dasar negara, bukan pembentukan negara. Yang E salah. C. Memberikan landasan yang kokoh untuk stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Oke, stabilitas yang kokoh apa? Landasannya apa? Landasannya ya dasar negara. Ya, yang C masih sesuai. Yang D. Meredakan konflik internal melalui dialog dan kesepakatan. Nah, ini juga nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena ditanyakan terkait dengan integritas dalam merumuskan dasar negara. Harus ada unsur dasar negaranya di situ, teman-teman. E. Membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada. Nah, ini juga kurang tepat. Antara B dan antara A dan C. Lebih tepatnya itu adalah C. Kenapa C? C jelas. Di sini langsung dikatakan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Di sini kan jelas ya, yang ditanyakan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Yang ngapain teman-teman melebar kemana-mana? Nah, itulah TWK. Teman-teman ya. Jangan melebar. Apa yang ditanyakan, itu yang dijawab. Jangan berpikirnya itu terlalu melebar, terlalu jauh. Argumennya itu jangan terlalu melebar, jangan terlalu jauh. Ya, kalau ada soal-soal seperti ini. Keteladanan, implementasi, ada narasi, ditanyakan. Nah, teman-teman fokus ke narasi. Fokus kepada yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Kalau di sini yang ditanyakan stabilitas politik dan kesatuan, ya sudah, cari jawaban yang mengandung unsur itu atau mewakili unsur dari hal tersebut. Jadi jawabannya C untuk soal nomor 3. Next. 4, bos.
Oke, soal nomor 4, teman-teman. Pada masa perumusan dasar negara oleh BPUPKI, tokoh-tokoh seperti Supomo dan Soekarno memberikan pandangan mereka tentang pentingnya nilai gotong royong dan persatuan. Dalam konteks Indonesia saat ini, nilai-nilai gotong royong dan persatuan itu masih relevan. Pertanyaannya, bagaimana nilai gotong royong yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh BPUPKI dapat diimplementasikan dalam menghadapi tantangan sosial di era modern ini? Nah, nilai gotong royong. Nah, fokusnya kan di situ. Ya, teman-teman harus fokus kepada nilai gotong royong di dalam opsi jawaban. Gotong royong itu apa sih? Bersama, mencapai tujuan. Nah, ingat ya, Soekarno itu dalam perumusan BPUPKI, perumusan dasar negara BPUPKI pernah menyampaikan Pancasila itu 5 sila dan bisa diperas menjadi 1 sila. Apa itu? Gotong royong. Nah, itu ya. Jadi gotong royong itu memang sering muncul di TWK karena itu memang salah satu perasan dari Pancasila versi Soekarno ya. Jadi Pak Karno itu pernah mengatakan seperti itu. Pancasila itu memang 5 sila, itu bisa diperas menjadi 1 sila. Apa itu? Ya gotong royong, semangat gotong royong, semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya kalau dalam taraf nasional, tujuan nasional yang 4 itu di pembukaan UUD 45 alinea keempat. Kalau tarafnya masyarakat ya tujuan bersama di tengah masyarakat. Misalkan gotong royong membersihkan lingkungan. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya ya untuk membersihkan lingkungan agar lingkungannya sehat, indah, rapi kan gitu. Punya tujuan yang sama, melakukan sesuatu secara bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama. Yang A, mengutamakan peran pemerintah pusat dalam mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi. Ini nggak ada nilai gotong royongnya, bos. Jangan dipilih, ya. Kan yang ditanya nilai gotong royong. Yang B, menggerakkan masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai program kemasyarakatan guna mengatasi tantangan bersama. Oke, ini masih masuk, ya. Mengaktifkan masyarakat untuk mengatasi tantangan bersama. Berarti rakyat itu diajak, yuk bareng-bareng yuk kita mengatasi tantangan yang ada di Indonesia. Nah, itu nilai gotong royongnya ada. Yang C, memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola masalah sosial dan ekonomi tingkat lokal. Nah, ini juga tidak ada nilai gotong royongnya. Ini nilainya apa? Otonomi daerah, otoda teman-teman ya, otonomi daerah. D, meningkatkan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang dianggap mengancam persatuan. Apalagi sanksi hukum. Sanksi hukum itu bukan nilai gotong royong, bos ya. Sanksi hukum itu bukan nilai gotong royong, itu nilai keadilan. Kan gitu. Yang yang D salah. E, mengurangi keterlibatan masyarakat. Mengurangi keterlibatan, ini jelas negatif. Jelas salah yang E. Ya wes, jawabannya B. Ini mengandung unsur nilai gotong royong. Mengajak masyarakat secara bersama, ya mengaktifkan agar lebih aktif dalam berbagai program kemasyarakatan untuk mengatasi tantangan bersama. Berarti ada nilai kebersamaan di situ. Gotong royong itu nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan. B, bos, untuk soal nomor 4. Nah, gimana? Mudah toh? Oke, baru soal nomor 4, bos. Masih ada 6 soal. Video ini 10 soal. Next. 5. Oke, soalnya. Waktunya habis, bos, untuk soal nomor 5. Kita lihat. Muhammad Yamin memiliki pandangan yang kuat terkait hak-hak warga negara dalam konteks Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI, usulan Yamin terkait hak warga negara menekankan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, perlindungan hukum. Integritas apa yang ditunjukkan oleh Muhammad Yamin melalui usulan tersebut? Oke, melalui usulan tersebut, usulannya apa sih? Usulannya itu terkait dengan kebebasan HAM. Usulannya itu terkait dengan kebebasan berpendapat. Usulannya terkait dengan kebebasan hak berserikat, hak beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Nah,
Yang sesuai dengan narasi, sesuai dengan hak-hak ini, terutama hak asasi manusia itu yang mana? A. Keteguhan dalam memperjuangkan persatuan. Nah, ini yang diusulkan Yamin itu bukan persatuan, tapi hak-hak warga negara. A. Salah. B. Kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, ini juga salah. Yang diusulkan itu terkait dengan hak teman-teman, bukan kesejahteraan rakyat, bukan ekonomi rakyat. Ya, meskipun unsurnya kepedulian ya. Yang E jelas salah, karena kesejahteraan rakyat ini. Ini tidak sesuai dengan konteks narasi. Narasinya kan hak-hak warga negara, terutama hak asasi manusia. Yang C, kejujuran dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ini juga salah dong. Ya, Muhammad Yamin itu belum menjalankan pemerintahan. Dia mengusulkan dalam sebuah sidang BPUPKI. Yang D, konsistensi dalam memperjuangkan kebebasan sipil. Nah, yang betul itu adalah D. Kebebasan sipil itu adalah HAM. Ya, kebebasan masyarakat sipil itu adalah kebebasan HAM. Jadi HAM itu memang harus dibebaskan. Kebebasan individu itu harus dijaga, dijamin teman-teman ya. Bukan berarti kebebasan secara penuh, bukan. Nah, kebebasan sipil itu ya berarti harus dijamin. Kebebasan-kebebasan yang melekat itu harus dijamin. Ya, oke. Yang E, taraf ekonomi, ya nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Kaitannya itu tentang hak, teman-teman. Hak asasi manusia, hak warga negara. Berarti terkait dengan kebebasan sipil. Jawabannya adalah D. Gitu. Oke, mantap kan? Ya, mudah, Bos. TWK itu mudah. Yuk, tanamkan pada pikiran alam bawah sadar teman-teman kalau TWK itu mudah. Ya, TWK mudah. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis bosku. Soal nomor 6. Nah, ini narasinya masih sama ya. Terkait dengan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI itu memiliki usul pentingnya hak warga negara, hak kebebasan berpendapat, hak berserikat, hak beragama. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, apa yang mendasari pemikiran Muhyamin terhadap tentang hak-hak tersebut? A. Persatuan dan kesatuan. Nah, ini kurang sesuai ya. Sekali lagi, ini bukan terkait persatuan dan kesatuan, tapi terkait dengan hak. B. Kebebasan individu. Masuk keadilan sosial. Nah, ini bukan terkait keadilan sosial. Kesejahteraan bersama. Ya, enggak juga. Kedaulatan negara juga enggak. Sama seperti tadi, kebebasan individu, teman-teman ya. Hak itu berarti kebebasan individu. Nah, ada kebebasan-kebebasan itu yang tidak bisa dikekang oleh negara. Dan itu justru harus dijamin oleh negara. Ya, diatur itu boleh, tapi tidak boleh dikekang. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan dalam hal agama, nah itu kebebasan individu. Nomor 6, jelas B ya. B, sesuai dengan konteks narasi soal. Next, 7, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, nomor 7. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI menekankan pentingnya hak warga negara. Nah, narasinya masih seperti tadi. Yang ditanyakan apa? Bagaimana generasi muda dapat meneladani integritas Muhyamin pada era globalisasi? Integritasnya apa sih? Ya, komitmen terhadap hak asasi manusia, hak bebas berpendapat, hak berserikat, hak beragama. A. Menggunakan platform digital untuk mengenalkan keberagaman Indonesia ke dunia internasional. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan hak warga negara.
Yang B, menggunakan platform digital untuk menggalang dana bantuan bagi korban bencana. Nah, ini juga tidak secara langsung dikaitkan dengan hak berpendapat, hak berserikat, hak beragama. C. Menggalang solidaritas lintas komunitas untuk membahas isu-isu sosial melalui platform digital. Oke, lintas komunitas berarti lintas agama, ya. Solidaritas lintas komunitas untuk membahas isu-isu sosial. Membahas isu sosial itu berarti ada unsur kebebasan berpendapat di situ. Lintas komunitas itu berarti ada unsur terkait dengan hak-hak yang lain. Kan lintas komunitas ya. Jadi kita bisa berpendapat bermusyawarah lintas komunitas. Ini masih masuk yang C. Yang D, membangun jaringan sosial yang eksklusif. Eksklusif itu salah. Ingat, nasionalisme di Indonesia, BTI di Indonesia itu sifatnya inklusif, bukan eksklusif. Kalau ada kata-kata eksklusif dikaitkan dengan sikap nasionalisme, sikap Bhinneka Tunggal Ika, itu jelas salah. Ya, Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme kita itu sifatnya inklusif. BTI, nasionalisme, itu sifatnya inklusif. Nah, kalau ada pertanyaan terkait dengan sikap tindakan BTI nasionalisme, ya jangan memilih yang ada kata-kata eksklusif. Kalau inklusif, ya justru itu dipilih. Yang E, berpartisipasi dalam debat publik yang hanya fokus pada isu-isu berpotensi meningkatkan popularitas pribadi. Popularitas pribadi jelas salah. Oke, nomor 7 C teman-teman ya, menggalang solidaritas lintas komunitas untuk membahas isu-isu. Membahas isu-isu itu berarti di situ ada unsur berserikat, ada unsur berpendapat, ada unsur bermusyawarah. Lintas komunitas itu berarti ya bisa lintas agama, lintas daerah. Oke, jadi jawaban paling tepat itu adalah C teman-teman, soal nomor 7. C bos. Jadi sesuaikan dengan konteks narasi. Next, 8. Oke, nomor 8 teman-teman. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno mendukung gagasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang kuat namun demokratis dengan penekanan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berakar pada tradisi lokal Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap nasionalisme yang berbasis pada, oke. Nah, ini jelas teman-teman ya. Ketika saya mendapatkan soal ini, saya langsung fokus saya kemana? Ke B teman-teman ya. Jawabannya B. Ingat tadi yang saya sampaikan, dalam sidang BPUPKI, dalam perumusan dasar negara, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemerintahan, Soekarno itu memeras Pancasila menjadi satu. Apa itu? Gotong royong. Dan gotong royong itu sudah menjadi tradisi lokal, ya. Sudah menjadi tradisi lokal yang ada di Indonesia. Nah, misalkan ada pertanyaan, prinsip persatuan dan kesatuan, contohnya itu sudah ada sejak zaman dulu dan sudah menjadi tradisi orang zaman dulu. Nah, pertanyaannya, tradisi yang dimaksud apa? Ya gotong royong, ya. Dasar negara yang dirumuskan oleh Soekarno itu mengandung tradisi lokal yang ada di Indonesia. Apa itu? Ya gotong royong. Kenapa? Karena ketika sidang BPUPKI, Pak Karno itu pernah berpendapat Pancasila itu memang sila 5. Ada 5 sila. Akan tetapi sebenarnya sejatinya bisa diperas menjadi satu sila saja, yaitu apa? Gotong royong. Jadi nomor 8 jawabannya jelas B teman-teman ya. 8B. Next, 9.
Oke, nomor 9, bosku. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno mendukung gagasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang kuat namun demokratis dengan penekanan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Sistem ini mencerminkan nilai demokrasi yang inklusif dan berakar dari tradisi lokal. Masih kayak tadi narasinya. Tapi yang ditanyakan, keteladanan nasionalisme dari Soekarno dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini melalui A. Mengutamakan demokrasi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu. Ini salah, ya. Individu itu kebebasannya bukan kebebasan penuh, teman-teman, ya. Kebebasannya itu bukan kebebasan penuh. Kebebasan yang dijamin itu utamanya kebebasan terkait dengan hak asasi manusia. Ya, jadi nggak boleh bebas sebebas-bebasnya. Itu nggak boleh. Yang A jelas salah. Yang B. Membangun kesadaran untuk menggunakan hak suara dalam demokrasi. Oke, masih ada bos, mic-nya sempat mati sebentar ya. Kita ulas dari yang B ya. Kayaknya tadi mic-nya mati di opsi B. Oke, opsi B kenapa salah? Opsi B, opsi B. Membangun kesadaran untuk menggunakan hak suara dalam demokrasi. Oke, ini masih ada unsur demokrasi, masih ada unsur musyawarah. Oke, B masih bisa masuk. Yang C, menerapkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, menerapkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan ini masih masuk kalau dikaitkan dengan demokrasi dan juga dikaitkan dengan musyawarah. D. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, ini tidak sesuai ya. Politik luar negeri bebas aktif itu beda konteks lagi ya. Yang E. Menyusun undang-undang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Nah, ini jelas negatif. Antara B atau C. Membangun kesadaran untuk menggunakan hak suara dalam demokrasi atau menerapkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, nah paling tepat C, teman-teman ya. Kalau dalam soal-soal apa TWK ya teman-teman ya, utamakan untuk memilih opsi-opsi. Kalau yang ditanyakan keteladanan implementasi, utamakan memilih opsi-opsi yang dia itu sudah merupakan sesuatu yang diterapkan, dilaksanakan ya. Bukan hanya sekadar membangun, mendorong, ya. Itu jangan dipilih kalau opsi-opsi yang seperti itu. Kalau ada opsi lain yang dia merupakan perilaku aktif, ya, hal-hal yang memang sudah dilakukan, perilaku yang aktif, nah utamakan memilih itu. Makanya antara B dan C, saya lebih mengutamakan pilih yang C, menerapkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, berarti itu sudah diterapkan. Kalau membangun kesadaran, itu ya itu positif, teman-teman. Itu sesuai narasi, jawabannya juga positif. Tapi antara B dan C, ya tetap lebih tepat, lebih pas yang C, karena sudah diterapkan, teman-teman. Jadi jawabannya C, menerapkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Oke. Next. Soal terakhir, bos, nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat. Nah, ini cukup panjang ya. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh seperti Soekarno dan Mohatta itu mengemukakan pentingnya mempertahankan identitas nasional yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Identitas nasional, keberagaman suku itu nasionalisme dan BTI. BTI. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan untuk menjaga identitas nasional semakin kompleks dengan masuknya berbagai pengaruh asing. Berikut ini strategi yang tepat untuk menjaga identitas nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh BPUPKI adalah A. Meningkatkan kontrol pemerintah terhadap media sosial untuk membatasi pengaruh asing.
Oh, oke, boleh. B. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Oke, masih bisa. Yang C. Menyusun regulasi yang ketat. Nah, lagi-lagi tadi sudah saya sampaikan ya, regulasi yang ketat itu jangan dipilih. Pengawasan yang ketat, pengamanan yang ketat, kebijakan yang ketat. Nah, itu hindari jawaban-jawaban seperti itu ya. Itu nggak tepat kalau dalam konteks TWK ada kata-kata ketat, ada pengawasan yang ketat, regulasi yang ketat, kebijakan yang ketat. Nah, itu salah. Yang D, mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya asing demi kemajuan teknologi dan ekonomi. Nah, ini juga tentu negatif ya. Tidak semua budaya asing itu bisa diadopsi. Kita harus memfilter. Menggunakan apa? Menggunakan Pancasila tentunya. Yang E, menghilangkan semua unsur lokal. Nah, ini jelas negatif juga. Oke, antara A atau B, meningkatkan kontrol pemerintah terhadap media sosial atau mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum. Kita lihat pertanyaannya. Berikut ini strategi yang tepat untuk menjaga identitas nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang ditanyakan itu menghadapi tantangan. Jadi tantangan itu harus dihadapi, teman-teman ya. Menghadapinya dengan cara apa? Cara paling tepat itu pendidikan, ya. Saya sering mengatakan hal semacam itu. Di soal yang pernah saya bahas di video YouTube saya juga, itu saya berbeda opsi dengan mentor atau kreator lain. Nah, kenapa saya lebih mengutamakan pendidikan? Ya, kalau strategi paling tepat ya, strategi paling pas terkait dengan nasionalisme, BTI, dalam era digitalisasi, globalisasi, yaitu adalah dengan pendidikan, teman-teman. Itu strategi yang tepat, ya. Kalau kebijakan dalam menghadapi globalisasi, terutama identitas nasional, itu kurang pas, ya. Identitas nasional dilindungi dengan kebijakan, itu kurang pas. Yang paling pas itu melalui pendidikan, agar masyarakat itu sadar, terutama generasi muda itu sadar melalui pendidikan. Oke, paling tepat untuk soal nomor 10 jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, 10 soal sudah selesai. Saya langsung closing statement saja. Closing statement yang pertama, teman-teman ya. Ingat, TWK itu sekarang 90% itu adalah penalaran berupa implementasi. Ada sebuah narasi dikaitkan dengan peristiwa sejarah, dikaitkan dengan tokoh nasional, terus ditanyakan implementasi nasionalismenya seperti apa, implementasi bela negaranya seperti apa, implementasi integritasnya seperti apa, terus keteladanannya itu seperti apa kalau diambil dalam era saat ini. Nah, kurang lebih soal-soal TWK untuk saat ini seperti itu. Jadi bukan lagi hafalan. Kalau ada pertanyaan, misalkan banyak yang mengatakan, saya banyak dapat terkait dengan BPUPKI. Teman-teman jangan salah tafsir ya. Terus ujuk-ujuk menghafalkan peristiwa BPUPKI, mulai dari tokoh-tokohnya, tanggalnya, bahkan sempat viral ada yang menghafal tempat duduk ya, Muhammad Hatta duduknya di mana, di sebelah mananya Soekarno. Waduh bos, itu namanya pola belajar yang kurang bijak dan kurang tepat. Kurangi untuk menghafal terkait dengan TWK, teman-teman. Jangan FOMO dengan FR ya, jangan FOMO dengan FR. Yang kedua, teman-teman ya, selalu tanamkan kalau TWK itu mudah, TWK itu mudah, TWK itu mudah. Alhamdulillah sudah banyak yang DM, sudah banyak yang komentar, sudah banyak yang WA saya mendapatkan nilai TWK ada yang 100. Paling tinggi kemarin saya mendapatkan WA ada seseorang yang nilai TWK-nya itu 125. Ya, itu luar biasa. Alhamdulillah. Saya sangat senang ketika menerima kabar-kabar dari teman-teman, Bang, saya TWK-nya passing grade, lolos, dapat nilai sekian, Bang. Alhamdulillah. Nah, itu berarti bukti apa? Bukti dari apa yang saya tanamkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan itu yang paling penting bagi saya. Ketika saya membuat sebuah soal, saya membuat sebuah materi, saya membuat video, itu goal yang ingin saya capai, ya teman-teman paham. Dan bentuk dari kesuksesan channel ini yang pertama dan utama, ya bukan naiknya AdSense, bukan naiknya subscriber, bukan. Tapi ketika banyak orang yang terbantu, banyak orang yang, Bang, alhamdulillah TWK saya bagus, alhamdulillah
Bang Deddy benar, kita harus paham konsep. Dengan paham konsep, TWK itu mudah. Itu yang ingin saya sampaikan. TWK itu mudah. Yang penting pahami konsep, bosku. Oke ya, teman-teman. Dan yang terakhir, tetap sama. Kalau saya, ya tetap teman-teman utamakan keluarga, utamakan orang tua. Ya, minta doa, minta izin kepada mereka dalam setiap tes demi tes CPNS. Jangan malu dengan orang tua, jangan malu dengan keluarga, karena mereka itu adalah pendukung dan pendorong utama teman-teman semuanya. Oke ya, sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.